Selamat pagi semuanya. Ketemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Tidak terasa hari ini itu minggu ke-15. Jadi pertemuan terakhir. Memang kalau di jadwal 2 minggu yang lalu dan hampir 3 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa tanggal 25 April ini kosong, tapi begitu saya lihat perkembangan terutama di Google Form dan juga kendala kemarin ada sidang tugas akhir, saya pikir saya harus mengadakan kelas online untuk menutup dan benar-benar mempersiapkan kalian untuk ujian akhir semesternya, supaya tidak, kalau ada kebingungan dan segala macam silahkan ditanyakan hari ini. Oke, saya share screen dulu. Ini berkas yang sudah masuk ke Google Form. Jadi sudah cukup banyak, walaupun ada beberapa yang masih kosong kayak adat Bali. Tidak apa-apa, silahkan kalian lengkapi dulu. Artinya saya juga harus berkompromi dengan tugas-tugas yang lain ya. Artinya saya coba kasih waktu untuk sampai sekitar hari Kamis gitu ya. Kamis sore, supaya Jumat saya bisa segera koreksi sebelum kalian masuk ke libur Lebaran. Jadi seharian Jumat saya akan coba koreksi dan kasih komentar di Google Form ini, Google Drive ini. Google Drive ini contoh, kalau nggak salah nanti saya akan seperti ini. Nanti saya akan kasih komentar di file ini. Jadi ada beberapa gambar, umpamanya contoh di Contoh di punya Gorontalo ini ada beberapa gambar yang tanpa keterangan gambar dan sumber. Nanti beberapa memang banyak yang sekilas saya lihat juga ada keterangan gambar, ada foto, ada gambar itu tanpa penjelasan deskripsi gambar apa dan segala macam. Dan yang paling banyak adalah referensi. Jadi kayak yang di sini itu tidak ada referensi, cantumkan aja referensinya kalian dari mana. Sebenarnya saya sih berharap sudah sampai contoh foto ini, itu ada keterangan foto, ada deskripsi foto, ini foto apa, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan sumber fotonya diambil dari mana gitu. Ada beberapa teknik ya, ada yang pakai EndNote atau langsung pakai yang di kutipan di bawah. Jadi umpamanya di sini kehidupan sehari-hari diambil dari Andi 2017 katakanlah, atau pakai EndNote di nomor 1, nanti di bagian belakang nomor 1 itu diambil dari sumber referensinya apa. Itu teknis sih. Tapi saya pikir sebisanya kalian buat kayak Kampung Naga ini. Kampung Naga ini kan ada bagian 1 gambar klarifikasi aturan. Ini sumbernya di mana, dari mana? Tolong dilengkapi. Kayak yang kuning-kuning ini pasti diambil dari internet kalau bisa, sumbernya apa, karena di bagian bawah kalau nggak salah ada referensinya belum. Silakan ditambahkan aja, dilengkapi sebisanya. Kemudian untuk kasus kampung ini, sorry. Ya, untuk kasus Kampung Naga saya belum melihat opini atau analisis pribadi kalian. Silakan dimasukkan aja. Kayak Kampung Baduy ini ada beberapa sudah yang personal opinionnya. Nanti saya akan koreksi di sini juga.
personal opinion itu mau dikembangkan kemana. Saya coba komentar seringkas mungkin dan seteknis mungkin lah. Saya akan komentar secara teknis saja, bukan secara kayak gini kan udah ada Gamma tahun 93, sama dengan gambar juga, tolong dilengkapi sumber gambarnya apa. Kalau umpamanya identifikasi analisis sistem struktur, kalian mengambil referensinya dari satu sumber, silakan ditulis bagian belakang aja ini. Seperti ini. Nanti diolah dari titik-titik apa gitu. Bisa seperti itu. Jadi bagian bawah, karena saya juga lihat di referensinya sudah ada. Cuman dipastikan bahwa apa yang kalian kutip di atas itu di bagian referensi atau di daftar pustaka itu ada juga. Kayak tadi karena itu ada 93 segala macam. Cuman ada beberapa yang luput. Saya akan komentar secara teknis itu, sekaligus nanti ada beberapa umpamanya tambahan dan segala macam saya akan coba sampaikan di sini untuk memperdalam dan melengkapi apa yang sudah kalian lakukan. Begitu dulu. Ada banyak sih yang sudah dan cukup baik. Seperti ini ada opini personal, ada yang dilakukan secara kelompok gitu kan. Jelas jadinya. Itu saya tunggu sampai hari Kamis supaya hari Jumat saya bisa koreksi dan segera kalian bisa lihat katakanlah di Jumat malam atau di Sabtu pagi gitu. Karena UAS-nya itu dimulai tanggal 9 dan memang jadwalnya itu sesuai dengan jadwal kuliah perkuliahan. Jadi nanti UAS-nya akan saya bikin satu folder khusus, bikin UAS, dan yang tugas-tugas ini bisa langsung kalian perbaiki dan masukkan ke UAS di folder UAS. Saya mohon maaf, ternyata saya lupa kemarin ya untuk yang tugas 12 dan draft UAS itu saya buka, ada share linknya. Saya kelupaan, baru kemarin saya ingat, kayak belum. Ada beberapa dari kalian sudah nyantumkan di personal, itu agak repot saya mengkoreksinya. Saya harus buka satu-satu dan compare dengan kalau secara ini saya lebih enak untuk mengkoreksinya. Itu sementara dari saya. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sedikit materi penutup aja untuk melengkapi dan menutup materi keseluruhan di mata kuliah Arsitektur Nusantara ini supaya enak aja saya membukanya dan menutupnya itu supaya jelas juga sebenarnya mata kuliah Arsitektur Nusantara itu mau ngapain sih. Kalian mengerjakan tugas sedemikian detail dan sedemikian banyak, itu mau ngapain sih? Sebenarnya ingin saya sampaikan atau tujuan utama dari mata kuliah Arsitektur Nusantara, terutama di semester genap tahun ajaran 2021-2022 ini, mencoba melihat Arsitektur Nusantara dari perspektif proses adaptasi. Proses adaptasi bukan hanya sekedar melihat bentuknya saja, bukan hanya sekedar mengcopy, katakanlah kalau kalian akan menggunakannya di perancangan kalian, tapi kalian memahami bahwa Arsitektur Nusantara itu adalah sebuah proses adaptasi terhadap banyak sekali pertimbangan. Dasar berpikirnya adalah dasar berpikir yang diungkap oleh Sir Bannister Fletcher ini, yang kemudian dipahami sebagai yang disebut arsitektur, katakanlah seperti itu. Yang disebut arsitektur, acuannya biasanya adalah yang digunakan oleh Sir Bannister Fletcher ini. Kaitannya dengan sejarah, kaitannya dengan bentuk, kaitannya dengan asal-usul
yang coba kita lihat sebenarnya arsitektur Nusantara itu punya akar yang sama enggak dengan apa yang dilakukan oleh Fletcher ini. Kalau kita lihat pohonnya memang tidak ada yang membahas tentang arsitektur Nusantara, bahkan yang Asia hanya India dan Tiongkok. Tidak banyak yang terungkap dari situ. Nah, dari apa yang dilakukan Fletcher ini, saya coba meminjam sebenarnya akarnya. Nah, kita mencoba melihat akarnya, dan kemudian dari akar ini ternyata kita bisa menyimpulkan nanti di akhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa akar-akar ini adalah sebuah proses adaptasi, bukan akar yang stagnan, bukan akar yang tetap. Akar ini adalah terutama yang di Nusantara adalah akar sebuah proses adaptasi, sebuah transformasi yang cukup panjang. Contoh kasus, saya meminjam kemarin apa yang dilakukan oleh tim Bali Age. Bali Age asal-usulnya kita bisa lihat atau kita bisa telusuri dari internet bahwa asal-usul masyarakat Bali Age itu berbeda dengan Bali yang ada di bagian selatan atau bagian utara. Masyarakat Bali yang di bagian selatan dan bagian utara adalah pelarian dari masyarakat atau kerajaan Majapahit. Sedangkan di Bali Age itu sudah ada sejak migrasi besar-besaran yang kemudian kita sebut dengan teori out of Taiwan, atau kemudian kita kenal dengan masa Austronesia. Jadi Bali Age, masyarakat Bali Age adalah masyarakat yang bisa dikatakan pertama kali menghuni di Pulau Bali, katakanlah seperti itu. Kapan waktunya kita tidak bisa tahu. Sehingga sosial kehidupan, sosial masyarakatnya agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Bali Selatan atau di Bali Utara, katakanlah seperti itu. Meskipun sekarang pada perkembangannya mereka agama yang dianut atau kepercayaan yang dianut adalah agama Hindu. Tapi kalau kelompok juga menyampaikan bahwa awalnya bukan agama Hindu, tapi perkembangan, adanya perkembangan, kemudian ada migrasi besar-besaran, pelarian masyarakat dari Majapahit seperti itu, yang menganut agama Hindu yang kemudian mempengaruhi kehidupan di Bali Age. Itu yang terjadi di Bali Age. Ada sejarah migrasi, ada kehidupan masyarakatnya, dan ada proses bersosialisasinya, berkebudayaannya seperti itu. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi tempatnya, kita bisa melihat bahwa di daerah Bali Age itu punya iklim yang sedikit berbeda dengan apa yang iklim yang terjadi di Bali Selatan atau di Bali Utara. Iklimnya jauh lebih, katakanlah sedikit lebih dingin dibanding yang di pesisir, itu pasti. Kemudian juga potensi pergerakan tanah lebih cenderung ke menengah dan tinggi dibanding yang di tempat yang lain. Bagian bawah itu ada keterangannya. Sehingga proses transformasi atau proses adaptasinya mengikuti apa yang terjadi secara geografis, geologis, dan iklimnya yang terjadi. Ini yang kemudian membuat bentukan arsitekturnya tidak sekompleks, katakanlah tidak sekompleks atau tidak sebesar apa yang terjadi di Bali Utara dan Selatan. Rumahnya cenderung lebih kompak, lebih kecil karena kontur yang cukup tajam di daerah Bali Age. Kemudian juga pergerakan tanah ini mempengaruhi juga. Kemudian juga iklimnya, sehingga ini juga tim juga melihat ada beberapa posisi-posisi ruangan, terutama dapur, yang sangat menjadi sentral di dalam sebuah rumah di
kawasan atau lokasi Bali Age. Ini yang kita lihat bahwa ada korelasi atau ada proses adaptasi posisi tempat tinggalnya, sosial kemasyarakatannya, historinya, kemudian juga akhirnya terwujud pada bentukan arsitektur. Jadi bentukan arsitektur bukan tiba-tiba muncul seperti itu, tapi ada proses yang cukup panjang. Atau kita lihat contoh yang lain, perjalanan out of Taiwan atau Austronesia itu meninggalkan beberapa jejak. Yang di sebelah kiri itu gambaran rumahnya masyarakat Austronesia, dan yang kiri atas itu proses membuat rumahnya. Ya, kalau kita perhatikan ini kemungkinan sama dengan proses atau bisa dikatakan transformasi dari layarnya. Jadi ada ikat di situ, ada meletakkan tiang di situ, ada memperhatikan orientasi itu menjadi penting di masyarakat Austronesia, karena orientasinya pasti orientasi ke darat, ke laut, dan orientasi juga posisi bintang segala macam. Orientasi terbitnya matahari itu juga menjadi penting. Jadi proses adaptasinya juga dipengaruhi oleh sejarah masa lalu, oleh proses migrasinya, perpindahannya, dan kemudian proses itu masih punya jejaknya hingga saat ini. Katakanlah yang kemudian muncul di rumah-rumah vernakularnya di kawasan Austronesia. Yang menarik adalah jejak itu ternyata ada di beberapa kelompok masyarakat, beberapa katakanlah suku, itu yang berhenti, tanda kutip ya, berhenti pada satu titik atau pada proses transformasi tertentu. Kalau kita melihat migrasi Austronesia menggunakan kapal, ada beberapa suku yang kemudian berhenti, atau ya mereka kemudian hidup benar-benar di atas kapal. Mereka tidak mendarat dalam pengertian kemudian berpindah kehidupannya, tidak lagi mengandalkan laut tapi mengandalkan sawah. Ini yang kemudian kita lihat dengan masyarakat agraris. Tapi mereka akan berhenti di laut, hidup mereka sepenuhnya di laut, sehingga secara arsitektur yang disebut tanda kutip rumah atau ruang hidupnya, ruang huniannya ya kapal kecil itu. Ini banyak cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut bagaimana memahami ruang di kapal. Beberapa waktu yang lalu, pertemuan yang lalu sempat saya ulas kaitan mengacu pada apa yang dilakukan oleh teman-teman dari arsitektur UI, yang ternyata di dalam kapal itu ada layernya, ada tingkatannya. Tempat masak ada, tempat berteduh ada, bahkan atap kajangnya itu bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana masyarakat itu perkembangan selanjutnya bisa hidup di atas laut, bahkan tanda kutip kalau kita lihat di beberapa dokumentasi tentang masyarakat Bajo, mereka bisa berjalan di bawah air gitu kan, untuk menangkap ikan dan segala macam. Dan evolusinya kapasitas paru-paru mereka jauh lebih besar daripada orang normal seperti itu. Ini kemudian akhirnya merombak benar pemahaman arsitektur yang selama ini di darat, memahami place-nya di darat, punya wilayah, punya ruang yang punya batas tertentu. Di suku laut ini atau orang-orang yang hidup di laut, di air, itu menjadi terbongkar, perlu didefinisikan ulang khususnya untuk masyarakat yang hidup di air ini. Oke. Kalau kita lihat proses adaptasinya out of Taiwan atau Austronesia, kemudian mereka mendarat, kemudian naik lebih ke daerah yang lebih tinggi. Mereka berubah dari menangkap ikan kemudian menanam, yang kemudian kita kenal dengan masyarakat agraris.
namun jejaknya kita masih kenal. Mereka mengadakan sesaji untuk penghormatan terhadap wilayah baru mereka, karena kan mereka lari atau mereka keluar dari Taiwan bukan karena mereka keluar tanpa alasan, itu bukan seperti itu. Mereka ada alasan kuat. Mereka mencari tempat yang lebih baik. Sehingga ketika menemukan tempat yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan kehidupannya, lebih nyaman untuk kehidupannya, mereka mengadakan rasa berterima kasih dengan sesaji ke tempat itu, tempat yang membuat mereka bisa hidup lebih baik daripada tempat sebelumnya. Dan kemudian Koji Sato mengatakan ya awal mula ke arsitektur untuk masyarakat yang seperti ini, masyarakat Austronesia ya mulai dari lumbung untuk menyimpan bahan makanannya, dalam hal ini ya terutama padi atau bahan makanan yang lain. Dan kenapa itu lumbung menjadi fokus utama kajian Koji Sato, karena di lumbung ini banyak hiasan-hiasan yang kita melihatnya hiasan, kita melihatnya ornamen, tapi pada saat bersamaan itu adalah usaha mereka, masyarakat itu dalam proses yang panjang untuk menanggulangi beberapa permasalahan katakanlah tikus atau hewan yang lain, kutu dan segala macam. Jadi bentukan yang kita lihat sekarang adalah sebuah proses panjang, sebuah proses adaptasi. Lalu apakah kemudian mereka melupakan perjalanan mereka atau kehidupan mereka di laut? Ternyata juga enggak. Kalau kita perhatikan ada beberapa bangunan di bagian bawah, kanan bawah itu, beberapa bangunan tetap menggunakan simpul-simpul yang kita bisa trace. Ada kesamaan, ada kemiripan dengan simpul-simpul yang biasa digunakan oleh para pelaut. Dan simpul itu digunakan untuk mengikat konstruksi-konstruksi di rumahnya, di bambu kah, yang kadang di kayu kah juga ada. Dan proses adaptasi itu kemudian diperkuat ketika mereka sudah menetap di sebuah lokasi. Mereka melihat bagaimana sih tempat ini, karakter tempat ini bagaimana. Indonesia terkenal dengan Ring of Fire-nya, dengan kegempaan yang hampir tiap hari terlaksana. Sehingga katakanlah di Nias mereka menggunakan struktur yang cukup besar dan rigid untuk menanggulangi satu kegempaan, bahkan juga efek dari tsunami. Tsunami itu ditimbulkan karena ada pergerakan tanah. Jadi itu yang membuat rumah-rumah di Nias, beberapa rumah adat di Nias atau vernakular di Nias punya struktur yang lumayan besar, dan itu menjadi bahan kajian menarik juga. Ada beberapa ahli juga sampai menghitung secara khusus kenapa strukturnya harus sedemikian besar. Dibanding atau di compare dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sangat berbeda. Masyarakat Jawa strukturnya sangat ringkih tanda kutip ya. Ikut goyang, strukturnya tidak seberat apa yang dilakukan Nias, tapi keduanya punya kesamaan sebagai respon apa yang terjadi di lokasinya. Mungkin di Jawa lebih permasalahannya lebih kepada kegempaan efek dari gunung berapi, yang menurut mereka penyelesaiannya ya lebih menggunakan struktur yang lebih ringan dibanding apa yang dilakukan di Nias. Tapi juga kita bisa melihat sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Mungkin di Jawa kita tidak bisa menemukan kayu-kayu yang sebesar apa yang kita bisa temukan di Nias pada saat itu. Jadi kita melihat prosesnya merupakan proses yang sangat panjang, proses adaptasi yang sangat panjang. Dan proses adaptasi ini perlu dipahami bahwa ini adalah waktu terus-menerus berubah. Proses adaptasi dari masyarakat yang asli, katakanlah yang foto sebelah kiri itu foto yang cukup lama katakan. Kemudian ada pengaruh juga kolonialisme Belanda yang sempat cukup lama. Yang mau nggak mau kita juga harus terima sebagai sebuah kenyataan sejarah yang memengaruhi kehidupan kita.
Ada kemudian era pergerakan, era revolusi, yang kalau kita lihat bajunya juga kemudian ikut beradaptasi, di atas pakai jas, di bawah tetap pakai jarit orang Jawa. Jadi meninggal tetap ikut keterkaitan dengan sejarahnya, identitas mereka sebagai orang pribumi. Tapi pada saat bersamaan mereka berpendidikan secara Eropa dalam hal ini. Ini foto di bawah itu adalah foto siswa-siswa Stovia, siswa-siswa yang punya kesempatan mengenyam pendidikan di masa penjajahan Belanda. Lalu pada masa sekarang ya seperti belajar online itu pasti juga akan mempengaruhi secara perkembangannya. Perkembangan pendidikan, perkembangan sosial budaya itu juga akan sangat mempengaruhi terhadap bentukan arsitekturnya. Dan saya sih sedang menanti bagaimana perkembangan arsitektur di masa depan efek dari pandemi yang 2 tahun lebih ini. Itu pasti akan mengubah banyak hal. Dan semoga tidak terjadi perang. Itu yang cukup kita khawatirkan di belakangan ini, perang dalam pengertian perang dunia. Ya, apa yang disampaikan di mata kuliah arsitektur Nusantara ini adalah kita coba melihat bahwa karya arsitektur itu bukanlah sebuah karya yang mandek, bukanlah sebuah titik, tapi sebuah proses yang cukup panjang. Dan proses itu adalah proses adaptasi, bagaimana kemudian manusia, terutama manusia Nusantara, mampu beradaptasi. Foto ini menunjukkan proses adaptasi secara busana, secara fashionnya, proses dari tahun ke tahun. Kemudian itu juga pasti punya logika yang sama apa yang terjadi di arsitekturnya. Dan yang terakhir, John Ruskin juga mengatakan arsitektur the adaptation of form to resist force, untuk melawan kekuatan apapun, kekuatan itu sosial, budaya, kekuatan alam, kekuatan ekonomi, kekuatan macam-macam. Jadi arsitektur yang muncul di Nusantara ya kita bisa lihat sebagai proses adaptasi, sehingga kemudian memahami arsitektur Nusantara sebagai sebuah proses akan juga menjadi bekal kalian bahwa arsitektur Nusantara ya silahkan dipelajari dan untuk dikembangkan, bukan untuk sekedar berhenti pada bentuk itu saja, tapi kita bisa memahami bentuk ini dari mana sih dan bagaimana proses adaptasinya, dan kemudian kesempatan kalian untuk mengembangkan lebih lanjut di bentukan-bentukan arsitektur Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penutup. Setelah ini saya akan membuka diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan. Jadi secara teknis sampai Kamis malam lah, tolong kalian lengkapi di berkasnya. Nanti saya akan komen di Google Form ini, Google Form terus sih, Google Drive yang kalian kumpulkan. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Kemudian tentang opini dan segala macam, saya sih jujur membebaskan dalam pengertian tidak harus sangat akademis di segala macam. Seperti yang pernah saya ungkap, opini kemudian mempertanyakan kok bisa ya di antara Toraja dan Batak itu punya kesamaan bentuk. Apakah ada jalur yang sama? Kok bisa ya antara Lombok dan Filipina dan Jepang itu punya bentuk lumbung yang sama? Itu masalah kecil, artinya dalam pengertian masalah sederhana yang kita melihat secara bentuknya. Tapi kita bisa memperdalam lagi antara umpamanya sambungan yang terjadi di Wairebo, itu detailnya banyak banget kita bisa dapatkan. Kemudian dengan tadi saya kasih contoh
teknik ikat atau teknik simpul yang ada di perahu masyarakat Austronesia itu juga banyak di internet, tinggal dikupas saja. Kalian tinggal jejerkan, kok bisa sama ya? Ada apa? Padahal di Wairebo itu kan, kalau kita lihat Wairebo itu posisinya di puncak gunung. Itu yang bisa diulas lebih lanjut. Atau iseng aja kesamaan antara umpamanya ada nggak kesamaan yang mendasar antara Bali Age dan Bali yang di selatan yang kita lihat banyak kemudian ditransformasikan menjadi resort. Atau pendapat kalian deh, lumbung yang di Lombok umpamanya, kalau ada kasus Lombok, saya nggak lihat. Lumbung yang di Lombok kemudian ditransformasikan menjadi sebuah gugus massa atau sebuah kamar di resort. Bagaimana pendapat kalian? Atau Honai itu beberapa dikembangkan menjadi resort yang terutama di Hawaii. Bentukannya itu sama persis. Apa yang terjadi di Honai, di Papua, di Dani, suku Dani, dan apa yang terjadi di Hawaii, Kepulauan Pasifik, itu banyak banget kita bisa melihat. Atau iseng rumah limas itu gimana kalau ditransformasikan menjadi sebuah kantor, atau kalian melihat kantor DPR itu apakah benar itu transformasi dari rumah limas? Bisa seperti itu. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kalian ungkapkan dari opini pribadi. Dan saya sarankan, saya melihat ada beberapa ulasan-ulasan, gambarnya tolong dilengkapi. Karena banyak sekali masih narasi-narasi itu yang repot. Kita bicara arsitektur, ya gambarnya cukup sedikit banyak mewakili. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau enggak masalah. Ini juga sebagai penutup. Terima kasih banyak sudah mengikuti mata kuliah Arsitektur Nusantara. Karena ini mata kuliah pilihan, saya juga harus berterima kasih karena kalian memilih mata kuliah Arsitektur Nusantara ini. Meskipun kalian juga bingung apa sih Arsitektur Nusantara dan masih meraba-raba. Semoga perjalanan ini, perjalanan mata kuliah dari minggu pertama sampai minggu ke-15 ini kalian bisa mendapatkan sesuatu. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menyampaikan materinya, terutama masalah penyampaian materi setelah UTS itu kacau balau. Jujur saya juga merasa kacau balau, tidak nyaman banget karena banyak kesibukan mendadak gitu, yang benar-benar merombak sistem pembelajarannya, terutama pendampingan terhadap apa yang kalian harus lakukan di materi kelompok maupun materi personal. Selamat mempersiapkan untuk lebarannya. Mohon maaf lahir batin, dan untuk UAS nanti linknya saya akan sampaikan di WA group, link Google Drive ya. Silakan langsung kumpul di situ aja. Dan jangan lupa untuk tag kehadiran. Nanti UASnya mungkin tanggal 9 Mei kita mulai UAS dan langsung kumpul aja. Nggak perlu pertemuan online seperti ini, silakan kalian kumpul dan saya koreksi dari situ. Semoga sebelum tanggal 13 hasilnya sudah bisa kalian lihat di Simak Akademik. Begitu dari saya, terima kasih banyak, sehat-sehat dan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.